merunut ya, kalau dalam satu hari di bulan Ramadan, itu kira-kira program SCTV itu kayak apa gitu ya, biar lebih urut gitu ya. Jadi di pagi kita awali dengan PPT, nanti Pak Haji akan menceritakan tentunya di sesi PPT khusus. Itu jam 2.30. Nah kemudian di jam subuh kita akan ada filler Mutiara Hati, Pak Profesor Quraisy Shihab. Kemudian di jam 4.30 ada FTV Ramadan. Ya, tadi yang gambarnya Dude Herlino ada di sini juga, nanti akan dijelaskan langsung oleh beliau. Terus kemudian di pukul 6 ya, pukul 6 itu akan ada liputan 6 pagi di mana di situ ada Galeri Ramadan. Nanti Mas Awan yang akan menjelaskan. Kemudian di pukul 7 ada lorong waktu animasi. Nah, nanti Pak Haji ya. Nah, ini saya melempar aja ya Pak Haji ya, nanti biar lebih didalami ketika Pak Haji menceritakan tentang lorong waktu animasi. Terus kemudian pukul 11.30 itu akan ada liputan 6 siang di mana di situ ada Galeri Ramadan lagi di mana akan menyampaikan banyak informasi seputar Ramadan. Terus kemudian pada saat zuhur ada filler Mutiara Hati Pak Quraisy Shihab lagi, dan di pukul 14.30 akan ada FTV Ramadan lagi. Jadi kita total ada 2 slot ya, FTV Ramadan itu selama bulan Ramadan. Kemudian menjelang berbuka, di waktu asar akan ada filler Mutiara Hati lagi Pak Quraisy Shihab. Kemudian menjelang berbuka ada Mengetuk Pintu Hati kembali Pak Haji. Terus kemudian ada Ustadz Taufikur Rahman yang tadi membacakan doa, dan juga ada fragmen yang akan menceritakan tentang hikmah kehidupan di sana. Dan kemudian pukul 6 atau setelah berbuka, menemani waktu berbuka, ada sinetron baru kita, Bidadari Surgamu, yang akan kita rilis nanti mulai tanggal 13 atau 10 hari sebelum Ramadan. Ya, nanti akan kita bahas khusus untuk Bidadari Surga ini seperti apa. Ini ada produser langsung Pak Sri Darjeti dan juga para artisnya, ya, ada Rizky Nasar dan Salsabila dan lain-lain. Terus kemudian di tengah malam ya, sebelum sahur ya, bersantap sahur, kita akan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh para qori dan qoriah terbaik ya di Indonesia. Salah satunya adalah Ustazah Anissa ini, dan juga beberapa ustadz dan ustazah atau qori dan qoriah yang lain yang tidak bisa hadir di dalam kesempatan hari ini. Intinya kami ingin memuliakan kitab suci di situ. Nah, selain itu ya tentunya juga tadi sudah disampaikan program-program news yang nanti akan disampaikan oleh Mas Awan. Kita juga akan ada Qori Cilik Indonesia yang dimana tahun lalu itu ditayangkan semua episodenya di Ajwa TV secara streaming gitu ya, di video. Nah tahun ini untuk grand finalnya kita akan tayangkan di SCTV, dan ini animonya luar biasa. Tahun lalu itu ribuan yang mendaftar. Tahun ini kita sudah mulai kemarin di Palembang, kemudian hari ini di Pontianak, terus kemudian akan ada di Lombok. Itu sudah juga mendekati 1.000 yang antusias untuk mendaftar. Jadi luar biasa Qori Cilik ini atau Qori Cilik Indonesia ini nanti akan ditayangkan pada tanggal 16 April pukul 12 siang. Terus kemudian ada tadi Gemah Ramadan. Kita memadukan antara konser musik dengan tausiah. Ya, nanti akan ditayangkan di tanggal 2 April pukul 22 atau jam 10 malam. Itu akan menampilkan Ustadz Taufikur Rahman kembali, kemudian Ustadz Solmed, dan juga ada Gigi dan Opik. Ya, itu program musik yang dikombinasikan dengan program tausiah. Nah, kemudian di tahun ini juga kita spesial akan meluncing 5 versi azan. 5 versi azan yang akan kita tayangkan selama setahun ke depan. Ya. Itu versi yang pertama kita melakukan syuting di Jogja, kemudian versi kedua di Surabaya, kemudian versi ketiga kita masih menunggu dari Pak Haji, ini ya versi Pak Haji. Kemudian versi keempatnya adalah versi artis-artis sinetron Cinemark. Ya. Kemudian ini udah syuting. Ya. Terus kemudian yang versi kelimanya adalah dari produksi teman-teman news. Jadi kita akan meluncing 5 versi azan. Dan kemudian tadi sudah disampaikan sosial campaign kita adalah Cinta Anak Yatim. Kita sudah mulai kemarin dari tanggal 1 Maret, nanti akan berakhir di tanggal 30 April. Dan kemarin hari pertama kita sudah alhamdulillah mendapatkan 160 juta lebih ya dana yang sudah masuk. Dan kita sudah salurkan sementara ini ke 5 panti asuhan yang tersebar di beberapa tempat di Indonesia. Ada di Sumatera Utara, di Jakarta, kemudian di Cilacap, dan juga satu lagi di Bogor. Ya, tahun lalu itu alhamdulillah kita mendapatkan dana 860 juta lebih. Dan itu disalurkan ke 65 panti asuhan di seluruh Indonesia. Dan kalau kita hitung ya, yang mendapatkan manfaat dari dana itu sekitar 5.200 jiwa lebih. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat, dana dari masyarakat, dana dari juga mungkin sebagian dari Bapak Ibu sekalian, itu insya Allah bermanfaat dan penuh berkah buat kita semua. Mungkin itu Mbak
Mbak Telni.